yang bikin kamu susah maju. Wah, apa tuh? Nanti ya. Nih, saya yakin di sini teman-teman semua pasti pengen memiliki masa depan yang gemilang. Betul apa betul? Betul. Nah, untuk kita bisa menggapai itu semua, untuk bisa kita menjadi ke arah itu, kita harus bisa mengusahakannya dari sekarang. Kalau kita pengen masa depan kita yang cerah, masa depan kita yang gemilang, kita itu harus memberi ruang juga untuk diri kita supaya kita bisa berkembang. Pasti teman-teman juga pernah punya pikiran kayak, kenapa sih aku gini-gini aja? Kenapa sih aku nggak bisa kayak orang lain, nggak maju, nggak bisa berkembang? Iya kan? Iya. Nah, itu tuh salah satunya. Kita itu ada beberapa perasaan yang ternyata selama ini telah membuat kita itu susah maju, teman-teman. Penasaran nggak? Penasaran. Ya, kita langsung aja ya. Yang pertama itu nggak enakan. Perasaan nggak enakan ini tanda bahwa kita itu mempunyai empati yang tinggi, mempunyai hati yang baik. Dan sebenarnya perasaan itu ya bagus ya. Tapi kalau kita biarkan semakin mendalam di dalam diri kita dan kita nggak bisa mengendalikan itu semua, yang ada malah akan berdampak buruk pada diri kita. Contohnya, kita enggan mengatakan tidak, atau kita selalu bilang gak apa-apa kok, padahal kita nggak setuju, padahal kita nggak mau. Kayak siapa yang suka begini? Oh, kita kadang nggak setuju, padahal kita lagi capek, lagi pengen rebahan gitu, tapi diajak, jeblok yuk, tapi kita lagi nggak mau, kita lagi capek gitu tuh, capek, kan kita ayo aja, iya aja, kita nggak bisa mengatakan tidak, ya karena itu, karena perasaan nggak enakan itu. Perasaan gak enakan ini, kita seringkali mengorbankan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain. Ya, demi kepentingan orang lain. Ya, sebenarnya sih ini bagus ya. Tapi kalau semakin mendalam kita biarkan di dalam diri kita, yang ada malah kita juga lama-lama gak yakin sama diri kita sendiri, gak yakin sama apa kata diri kita. Kita selalu mengikuti apa kata orang lain, kita selalu mengikuti keputusan-keputusan yang orang lain buat. Padahal itu gak sesuai sama keputusan kita, itu gak sesuai sama apa kata hati kita. Jadi coba mulai sekarang kita yakin sama diri kita sendiri, kita yakin sama apa kata hati kita sendiri. Poin yang kedua yaitu pasrah atau putus asa. Perasaan ini cenderung lebih negatif ya. Orang yang memiliki perasaan yang pasrah itu, ia kadang mempunyai pemikiran yang ya udahlah, toh hidup ini udah ada yang atur, atau ya udah sih gak apa-apa, kalau udah takdirnya begini mau gimana lagi. Ayo, ini tuh pasti sering terjadi di lingkungan kita. Ada aja yang mengatakan kayak gitu, atau kita sendiri yang suka mengatakan kayak gitu. Kita suka ngomong, udah sih gak apa-apa, kalau udah gini mau gimana lagi. Ya iya emang teman-teman, semuanya tuh Allah yang mempunyai kendali, dan saya juga percaya itu. Tapi masa kita mau gitu-gitu aja sih? Masa kita mau pasrah aja sama hidup kita, mau gitu-gitu aja, nggak mau melakukan apapun, usaha apapun untuk hidup kita. Dan untuk teman-teman tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik, makhluk yang indah, dan makhluk yang paling tinggi derajatnya. Tahu kenapa? Karena manusia itu telah Allah bekali perasaan, tenaga, dan akal pikiran. Ya itu tuh untuk melewati perjalanan hidup kita masing-masing. Jadi dibandingkan dengan kata pasrah, dengan kata putus asa, coba kita ubah dengan kata berserah. Emang beda ya kata pasrah sama berserah itu? Yang jelas beda teman-teman, beda banget. Kalau berserah itu kita usaha dulu apa yang kita bisa, kita mengusahakan dulu semampu kita, dan hasilnya mau bagaimanapun, baik apapun
yaitu emosian. Siapa di sini yang suka emosian? Dinda. Gampang tersinggung. Ya, kalau ada itu waspadalah. Itu bahaya banget teman-teman, bahaya banget untuk kita sendiri. Karena ketika kita sedang emosi kita lagi naik nih, kecerdasan kita akan turun. Ya, kecerdasan kita akan turun. Ketika kita sedang emosi, kecerdasan kita akan turun. Dan emang ya teman-teman, manusia itu tadi seperti yang saya sudah bilang ya, manusia itu makhluk yang unik. Ya, makhluk yang unik. Ketika kita ingin hidup kita menjadi lebih maju, kita pengen cepat maju. Tapi ketika ada kritikan atau masukan dari orang lain, kita malah langsung marah aja. Gak terima kritik kayak gitu. Apa sih gitu tuh? Terus yang ada kita malah kayak ngerasa rendah, harga diri kita itu jadi rendah gitu tuh. Iya kan? Kalau kita emosian emang kayak gitu, nggak bisa terima kritikan dari orang lain, bagaimanapun masukannya. Ya karena emang emosian tuh dia begitu, dia nggak bisa terima apapun masukan dari orang lain. Jadi coba mulai sekarang kita turunin emosi kita terima dengan lapang dada. Karena padahal orang yang memberi kita kritikan atau masukan itu, dia itu pengen membuat kita itu menjadi lebih maju teman-teman, menjadi lebih berkembang, mengubah yang tadinya kita nggak baik menjadi lebih baik. Jadi asalkan kitanya bisa menyimpulkan kritikan itu dengan baik. Yang keempat yaitu rendah diri. Kalau kita punya perasaan yang payah, terus ngerasa nggak berguna, ngerasa paling rendah dari apapun dan siapapun itu sama aja kita merendahkan atau tidak menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi jauhi ya. Kalau kita pernah ngerasain kayak begitu, kita pernah ngerasain perasaan itu, ataupun mungkin saat ini teman-teman semua lagi ngerasain kayak gitu. Mulai sekarang saya bilang stop, itu gak benar teman-teman. Karena itu hanya apa ya? Itu hanya permainan pikiran kita saja. Kita itu hanya dimain-mainkan soal pikiran kita. Kalau kita memberi makan pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, ya yang ada pasti diri kita itu akan membentuk seperti itu sesuai apa yang kita pikirkan. Jadi coba mulai sekarang teman-teman pikirkan hal-hal yang baik-baik saja. Pikirkan dengan hal-hal yang membuat pikiran kita itu sehat. Jadi kita harus fokus sama apa yang kita fokuskan. Jangan isi hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Rendah diri itu jangan, tapi rendah hati itu harus. Beda kan? Rendah diri dengan rendah hati. Tadi yang keberapa? Yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima yaitu mudian, perasaan mudian. Nah, ya mood mudan, ya. Mood mudan. Teman-teman semua, apalagi di kaum hawa-hawa nih, pasti sering ngerasain mudian. Apa-apa nggak mood, apa-apa mood, apa-apa langsung mood, apa-apa mood gitu. Sedikit-sedikit langsung nggak mood. Terus kita semisalkan punya hafalan nih, terus di itu orang tua kita nanya, weh, kok kamu belum ngapalin sih? Nanti aja nunggu dulu, nanti aja nyari dulu biar lebih ini gitu enak gitu. Nunggu dulu, waduh nunggu dulu apa kalian ditunggu? Kan nggak harus ditunggu. Teman-teman tahu nggak sih ternyata mood itu tuh sebenarnya kita sendiri yang ciptain. Iya, kita sendiri yang ciptain. Jadi kita nggak usah nunggu mood datang, soalnya ya kita sendiri yang ciptain begitu.
untuk melakukannya. Jadi teman-teman coba kita luangkan segala sesuatu itu dengan tidak bersangkut paut dengan perasaan mood. Karena kalau kita mengandalkan mood kita itu, yang ada apapun kita nggak selesai. Teman-teman sadar gak sih, kalau kita mengandalkan ujian itu, kita sering menunda-nunda pekerjaan kita, ya, menunda-nunda yang harusnya kita selesai sekarang, malah kayak kita nunggu mood, ya tadi kan ngomong nunggu mood, nyari mood, terus ujung-ujungnya selesainya minggu depan. Padahal kan harusnya sekarang ya, dikumpulinnya sekarang, tapi ujung-ujungnya dikumpulinnya pas H-min jam gitu. Karena ngerasa masih lama dikumpulinnya, nanti aja deh gitu. Terus kita karena itu, terus kita jadi nunggu mood gitu. Nanti kalau udah H-min jam kita kelabakan menjadi segala macam. Ya karena itu semuanya kita lakukan dengan apa tadi? Kemudian. Jadi coba biasain untuk kita tidak apa-apa itu ngandelin mood kita. Jadi mungkin itu juga sering kita alami juga ya kan, apalagi kita yang sekarang apa-apa pengen rebahan. Enggak, saya yakin enggak ada sejarahnya manusia itu sukses karena rebahan, karena bermalas-malasan. Enggak ada sejarahnya. Tadinya tuh dia suka rebahan, terus tiba-tiba dia sukses. Kan gak mungkin gitu kan? Gak mungkin tiba-tiba kita rebahan terus tiba-tiba kita langsung sukses gitu aja. Kan gak mungkin, harus ada usahanya. Orang yang punya kos-kosan juga walaupun dia setiap bulan dapat duit kan ada usahanya dulu sebelumnya, ada prosesnya dulu, gak ujuk-ujuk dia kayak gitu kan. Jadi coba kita berproses dulu, gak ujuk-ujuk begitu. Jadi apapun jadi kita usahakan mulai sekarang kita jangan terlalu mengandalkan mood kita, perasaan kita. Nah, itu 5 perasaan yang selama ini membuat kita itu susah untuk maju. Tadi apa aja yang pertama? Enggak yang kedua pas. Yang ketiga yang keempat yang kelima ya. Nah ini perasaan ini pasti relate banget sama kehidupan kita, sering banget kan terjadi sama kehidupan kita sering ngalamin itu kan. Jadi mulai sekarang coba kita hempaskan jauh-jauh perasaan itu ya, kita hempaskan jauh-jauh, jangan ada dalam diri kita lagi. Kita usahakan untuk sedikit demi sedikit kita menghilangkan kebiasaan itu ya, karena kita pasti ingin lebih maju, bisa menjadi orang yang lebih maju dan berkembang. Jadikan versi terbaik untuk diri kita sendiri. Semangat teman-teman. Oke, itu saja yang saya